Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarif Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Cimahi. Seperti kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan nasional kedua yang ditetapkan oleh Bapak Presiden pada saat itu pada tanggal 28 November 1959. Konsep-konsep Ki Hajar Dewantara pada saat ini masih sejalan secara signifikan dan masih bisa diterapkan di alam pendidikan di masa sekarang. Konsep Ki Hajar Dewantara pada sistem Among mengatakan bahwa sistem Among yang berjiwa kekeluargaan bersendikan dua dasar, yaitu pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah keadaan alam tempat peserta didik berada, sedangkan kodrat zaman adalah kondisi zaman ketika peserta didik belajar. Kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Kodrat alam merupakan batas perkembangan potensi kodrati anak didik dalam proses perkembangan kepribadiannya. Perkembangan yang sesuai dengan kodrat alam akan berjalan lancar dan wajar, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang menjadi satu dengan kodrat alam. Kemajuan tersebut seperti bertumbuhnya tiap-tiap benih suatu pohon yang kemudian berkembang menjadi besar dan akhirnya hidup dengan keyakinan bahwa dharmanya akan dibawa hidup terus dengan tumbuhnya lagi benih-benih yang disebarkan. Kodrat zaman yaitu kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. Kemerdekaan yang mengandung pengertian bahwa hal itu sesuai sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia dengan memberikan hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat syarat tertib damainya hidup masyarakat. Anak didik diberikan kebebasan berpikir guna mengembangkan bakat, kreativitas, dan kemampuan yang ada dalam dirinya agar tidak terhambat oleh orang lain. Implikasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah adanya persamaan persepsi antara penegak atau pemimpin pendidikan tentang arti mendidik itu sendiri. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu pengajaran dan pendidikan yang harus bersinergis satu sama lain. Pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah seperti kemiskinan dan kebodohan, sedangkan pendidikan mengarah pada memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, kebebasan berpikir dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas demokratik. Jadi, jelaslah bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak terganggu kepada orang lain, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi ia mampu bersandar dan berdiri di atas kakinya sendiri. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan ialah usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak agar dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya mereka memperoleh kemajuan lahir batin menuju ke arah adab kemanusiaan. Dari dua kalimat kunci tersebut dimaknai bahwa manusia berinteraksi ragawi dan rohani atau berwujud raga dan jiwa dengan pengertian jiwa dalam budaya bangsa meliputi ngerti, ngerasa, dan ngelakoni atau disebut dengan cipta, rasa, dan karsa. Dari konsepsi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Ki Hajar Dewantara ingin menempatkan anak didik sebagai pusat pendidikan
Yang kedua adalah memandang pendidikan sebagai suatu proses yang dengan demikian bersifat dinamis. Yang ketiga adalah mengutamakan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa. Di pusat pendidikan mengakui adanya 3 pusat pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, kemudian pendidikan lingkungan perguruan, kemudian pendidikan di lingkungan kemasyarakatan atau alam pemuda. Proses pendidikan dalam filosofi pendidikan di Ki Hajar Dewantara, setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diwajibkan bersifat ingarso sung talado. Ingarso berarti sebagai pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai sentral figur bagi siswa. Ing madya mangun karsa mengandung makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur. Kemudian tuturi handayani adalah mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab, berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat otoritatif, posesif, protektif, dan permisif yang sewenang-wenang. Sedangkan handayani adalah berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Sejalan dengan pemikiran-pemikiran filosofis dari Ki Hajar Dewantara, proses pembelajaran dan suasana pembelajaran di sekolah, terutama di sekolah saya sendiri, yaitu di SMK Negeri 3 Cimahi, sudah mengembangkan pemikiran tersebut diterapkan dalam kehidupan di sekolah sehari-hari, di mana kita lihat bahwa suasana kelas yang mencerminkan suasana yang kondusif. Suasana kelas harus menyenangkan, bukan menegangkan. Guru menuntun siswa diberi kebebasan untuk mengeksplor pengetahuan, dibimbing tanpa paksaan. Guru harus menjadi panutan dengan penuh kesabaran dengan mengutamakan pembelajaran yang tetap berpihak pada anak. Pembinaan yang lainnya yaitu penerapan sistem among dengan ikhlas tanpa pamrih, mengabdi pada sang anak, berserah diri demi kemerdekaan lahir dan batin, dan berdasar kepada asas kekeluargaan. Pembinaan budi pekerti karakter dapat dilaksanakan melalui berbagai program kegiatan rutin di sekolah, kegiatan pembiasaan, kegiatan spontan, kegiatan keteladanan, dan kegiatan terprogram berdasarkan asas trikon, dan harus dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan untuk menuju satu titik, yaitu profil pelajar Pancasila. Kegiatan tersebut antara lain pendidikan kecakapan hidup, penanaman nilai karakter seperti berdoa sebelum memulai pelajaran, kemudian membersihkan area lingkungan sekolah, kemudian membiasakan disiplin dalam berpakaian, kemudian berani mengungkapkan pendapat, kemudian melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, sehingga budaya lokal daerah akan tercapai dengan maksimal. Nah, sejalan dengan pemikiran tersebut, ada program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dikenal dengan 7 harkat. SMK Negeri 3 Cimahi menerapkan atau berusaha untuk menerapkan program pemerintah tersebut. Yang pertama adalah setiap hari Senin melaksanakan wawasan kebangsaan, hari Selasa melaksanakan kegiatan wawasan global, hari Rabu melaksanakan kegiatan literasi dan lingkungan hidup, hari Kamis melaksanakan wawasan lokal, hari Jumat melaksanakan sehat jiwa raga,
sedangkan di hari Sabtu dan Minggu melaksanakan kegiatan yang dikenal dengan rumahku, istanaku, dan sosial kemanusiaan. Sehingga apa yang sudah diterangkan di atas bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu diterapkan di sekolah sejalan dengan apa yang sudah diprogramkan. Dan dengan demikian Indonesia akan berubah menuju pendidikan yang lebih cerah, lebih gemilang, lebih maju. Salam guru penggerak. Berikut ini adalah pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan saya sampaikan melalui sebuah puisi yang berjudul Berjuang dalam Pendidikan, karya Syarif Hidayat. Engkau pejuang pendidikan, berjuang dalam kegelapan, mencari setitik terang dalam harapan. Langkahmu kuat, mencari kemerdekaan, secercah asa lahir dalam kenyataan. Gegap gempita menyambut bapa perubahan, mengarungi laut, gelombang yang tinggi. Lambat namun pasti perubahan ini terjadi. Pasti, yakin, badai berlalu dan menepi. Berkat engkau pendidikan merdeka menjadi nyata, berubah, mandiri, terlaksana. Duhai engkau Ki Hajar Dewantara, filosofimu menjadi kentara. Maju, berjuang, pantang menyerah, menggapai tujuan yang terarah, pendidikan yang semakin cerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.